Siram halaman rumah dulu sebelum berangkat jalan-jalan. Halo guys, kembali lagi di videonya aku. Dan kebetulan banget di sini juga nenekku dan anaknya bertemu. Tapi mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi alhamdulillah untuk hari ini tidak berantem dulu ya guys. Dikarenakan nenekku sibuk mengomentari bunga yang aku tanam kemarin dan anaknya juga sibuk mau pergi buang sampah. Jadi mereka nggak ada sempat buat cekcok atau adu mulut. Sedangkan aku sibuk siram tanaman dan halaman rumah. Belakangan ini juga anaknya nenek agak berubah menjadi lebih baik gitu guys. Mungkin karena dia sudah jarang minum kali ya. Jadi sekarang aku sama nenek udah merasa agak nyaman sedikit. Soalnya dia nggak pernah gangguin kita tengah malam lagi. Bukan tengah malam aja guys, pagi, siang, sorenya juga dia nggak pernah gangguin kita lagi. Makanya aku di sini semakin aman dan nyaman rasanya. Soalnya udah nggak ada yang bikin risih dan rusuh. So jadi buat kalian yang mau tahu gimana caranya menghadapi orang yang kayak anaknya nenek ini, yang awalnya super meresahkan menjadi kalem kayak gini. Yang selalu ngikutin video aku dari awal pasti tahu gimana seremnya anaknya nenek. Mulai dari aku sering digangguin tengah malam, diteleponin polisi, diteleponin ambulans, sampai pemadam kebakaran pun dia telepon. Karena dulu dia separah itu guys. Dan untuk akhir-akhir ini dia selalu kebanyakan tidur dan kebanyakan ngebantuin aku untuk ngerjain sesuatu. Jadi tips dari aku untuk menghadapi orang kayak gini adalah jangan terlalu direspon kalau dia ngomong. Apalagi kalau kalian respon dengan nada yang lebih tinggi dari suara dia, maka itu yang menyebabkan dia lebih fatal lagi dari sebelum-sebelumnya. Yang tadinya dia nggak berani sama kita menjadi berani. Intinya di sini tetap respon dia dengan baik. Walaupun kita belum bisa bahasa, untuk ngajak dia ngobrol dengan baik. Kayak aku ini masih minim bahasa, walaupun aku nggak ngerti apa yang dia bilang, aku selalu iya-iyain aja guys. Apalagi kalau didiemin. Jangan pernah ikut campur apa yang dia kerjakan dan yang dia suka, walaupun itu buruk untuk dia. Intinya jangan ngurusin kehidupan dia lah. Keluar dari bahas anaknya nenek, tadi aku ada beli makanan untuk dimakan nanti saat aku istirahat setelah jalan-jalan. Dan kebetulan nenekku di sini mau dibawa jalan-jalan ke tempat sembahyangan ya guys. Karena udah beberapa bulan aku nggak pernah bawa dia ke sini. Dan kebetulan hari ini aku lewat, jadi aku mampir aja guys. Dan tempat sembahyangan ini juga masih asri banget ya guys. Masih banyak pepohonan. Dan area tempat pai-painya juga luas banget. Nenekku juga kalau dibawa ke tempat pai-pai suka kelihatan sedih. Mungkin dia inget sama almarhum suaminya dan juga anak-anaknya. Aku yang ngelihat nenekku sedih, jadi aku juga ikutan sedih. Makanya anaknya nenek jarang banget mau bawa nenek ke tempat pai-pai kalau nggak ada acara-acara tertentu, soalnya dia suka banget nangis guys. Ya udah ya guys, aku mau lanjut buat bawa nenek jalan-jalan dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video aku yang selanjutnya. See you next time. Bye bye Tachia, 谢谢你 and 我爱你